Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Manus Channel. Di video ini saya mau sedikit mereview tentang anggur varian Jupiter. Sekalian juga mau pindah tanam yang awalnya dari polybag ke media pot yang agak besar ya. Ini nampaknya sudah layak untuk dipindah tanam ya. Saya akan coba pindah tanam yang awalnya saya letakkan di polybag ukuran 30 karena angin agak kencang, jadi ketika dia bergerak-gerak takutnya ini nanti malah sambungannya lepas. Jadi untuk mencegah terjadi hal itu, saya akan mempersiapkan media tanam permanen yang akan saya pindah ke sini nantinya. Dengan dasaran saya berikan beberapa arang sekam ya, seperti ini. Kemudian media tanamnya seperti ini, campuran antara sekam bakar 1-2 bagian, kemudian sekam mentah 2 bagian, tanah 1 bagian, lalu saya berikan kapur dolomit. Kalau kapur dolomit secukupnya ya, sesuaikan dengan besar media tanamnya. Yang penting untuk media tanam anggur, porositas itu diutamakan. Saya akan meletakkan ini ke dalam sini. Saya akan memindahkan media tanam ini ke tempat yang akan saya letakkan bibit anggurnya. Kemudian saya diamkan kisaran antara seminggu, 2 minggu, atau 3 minggu, baru setelah itu saya pindah tanam pohon anggurnya. Baiklah, sambil saya melakukan proses persiapan media tanamnya, ini saya ada sedikit info mengenai anggur jenis Jupiter ya. Menurut informasi yang saya tahu, bahwa anggur Jupiter itu dirilis tahun 1998, disilangkan di salah satu universitas di Amerika sana. Dan belakangan ini anggur jenis Jupiter juga dinobatkan sebagai salah satu jenis anggur yang pantas dan layak dimiliki oleh seluruh umat. Baik pengangguran tingkat pemula maupun tingkat profesional. Karena anggur jenis ini memiliki beberapa keunggulan ya, diantaranya itu ialah anggur ini termasuk jenis tanaman yang mudah berbuah, atau istilahnya tuh genjah. Jadi bagi pemula yang baru memulai mengenal dunia pengangguran, sangat wajib mengoleksi jenis anggur Jupiter ini. Selain genjah dalam pembuahan, cara perawatan dan proses pembuahannya itu sangat mudah. Syaratnya hanya sabar dan subur. Kondisi perakarannya sudah sangat bagus ya, sudah layak untuk dipindah tanam karena sudah tumbuh. Dan ini juga mulai memadat ya. Ini juga banyak sekali. Yang namanya menanam itu memang tidak seperti sulapan simsalabim langsung jadi. Di situ ada proses yang harus kita lalui. Jadi sabar memang kata yang tepat untuk hal seperti ini. Kemudian subur, yaitu jika media tanamnya bagus atau porositasnya bagus, nutrisinya juga tercukupi, tidak makan waktu lama, sekitar umur 6 bulan, 8 bulan sudah bisa dibuahkan pohon jenis Jupiter ini.
Lalu keunggulan lainnya dari varian Jupiter ini, dia itu lumayan tangguh ya, atau tahan penyakit, terutama momok yang sering muncul dalam dunia pengangguran, yaitu jamur daun dan batang. Dibandingkan dengan jenis anggur genjah lainnya, Jupiter lebih tahan penyakit, terutama jamur ya. Selanjutnya, anggur varian Jupiter ini memiliki kuantiti produktivitas buah yang tinggi, alias buahnya cukup banyak dalam satu dompol. Berinya itu sangat banyak, dengan warna buah ketika matang sempurna ya, berwarna merah kehitaman. Meskipun ukuran buah atau berinya cenderung kecil dibanding jenis-jenis varian yang lain, antara 4 hingga 5 gram per beri. Untuk tingkat rasa atau tingkat rasa kemanisannya, Jupiter ini memiliki tingkat kemanisan yang cukup tinggi. Bahkan ada informasi yang menyebutkan bahwa tingkat kemanisannya bisa mencapai 21 brik. Dan rasanya itu unik. Ada semacam sensasi rasa permen karet. Kalau dicari di toko-toko buah pinggir jalan ya pasti nggak ada lah ya, jauh. Dan terakhir, data yang saya ketahui, jika anggur Jupiter ini ditanam dengan skala kebun, per hektar dapat menghasilkan hasil panen itu sebanyak sekitar 13 ton. Wow, lumayan banyak ini. Tapi itu ya kembali ke cara perawatan dan tingkat kesuburan dari pohon dan media tanam itu ya. Baiklah, saya juga sudah hampir selesai ini proses pindah tanamnya untuk pemindahan varian jenis Jupiter ya. Ini sudah saya berikan campuran sedikit dari humus bambu. Kemudian nanti toppingnya di bagian atas saya berikan kohe kambing yang sudah saya campur dengan kompos rumput liar. Kemudian saya taburi juga dengan kompos dari daun bambu. Kenapa saya tidak mencampur media kotoran kambing menjadi satu dengan media tanamnya? Karena saya agak gimana ya, maklum lah, saya ini pemula, bukan pro banget. Jadi saya mau mencoba proses seperti ini tuh aman atau enggak. Karena ada beberapa info yang mengatakan bahwa kalau proses pencampuran kohe kambing itu menjadi satu dengan media tanam, itu takutnya nanti malah mendatangkan hama ya. Karena media tanam saya ini bukan seperti pot ataupun planter bag. Ini semacam, ini sebenarnya bekas lemari. Kemudian saya letakkan, dan bawahnya ini langsung tembus dengan tanah. Ya, meskipun cor-coran tapi sudah saya sedikit hancurkan cor-corannya, jadi langsung tembus ke tanah. Jadi kalau saya campur media tanamnya dengan kohe kambing, takutnya nanti malah mendatangkan beberapa hama tanah ya terutama. Jadi saya mencari solusinya dengan menaburkan di atas saja. Jadi kalau misalkan terdapat indikasi hama yang datang terlalu banyak atau bagaimana, jadi bisa saya ketahui dan bisa saya ambil tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi dari hama-hama itu. Tapi kalau kondisinya di dalam tanah kan ya kita juga tidak tahu ya keadaan di dalam tanah itu bagaimana. Oke, sudah hampir selesai proses pemindahan anggur varian Jupiter. Ini masih kecil nih, saya dapat harga 110.000 ya waktu itu. Dan sudah ada di dalam polybag ukur 30 ini sekitar 1,5 bulan kalau tidak salah. Dan rencananya akan saya lingkarkan terlebih dahulu sebagai batang sekundernya hingga membentuk huruf U. Setelah itu saya membuat atau fokus ke batang tersiernya. Namun saat ini saya akan fokus ke batang sekunder terlebih dahulu, karena ini panjangnya mungkin baru sekitar 130-150 cm ya dari sambungan
batang bawah. Setelah melakukan penimbunan media tanam, jangan lupa disiram hingga jenuh. Fungsinya adalah agar media tanam itu lebih merapat ya, tidak meninggalkan rongga yang terlalu besar di dalam tanah nanti, karena bisa menyebabkan pertumbuhan dari akar itu tidak maksimal kalau ada rongga di dalam tanah itu. Jadi kalau perlu malah sedikit ditekan-tekan, kemudian disiram hingga jenuh. Setelah itu 2 hari atau 3 hari selanjutnya baru disiram lagi. Alhamdulillah sudah selesai proses pindah tanamnya. Jangan lupa diberikan tag name ya. Fungsinya adalah untuk sekedar pendataan saja. Kita awal tanam tuh tanggal berapa, kemudian nanti bisa kita lihat ketika sudah berbuah umur berapa bulan maksudnya, jadi bisa kita perkirakan ya sebagai pelajaran lah untuk kedepannya. Jika kita menanam lagi kan bisa kita perkirakan menanam dari bibit awal hingga pembuahan itu berapa bulan, jadi kita bisa memanage mengenai proses pembuahannya nanti. Oke, saya rasa sudah cukup sekian ya. Ini ujung daunnya juga lumayan sudah ada perkembangan, yang waktu itu datang tuh hanya sekitar 70 sentinan, sekarang sudah hampir 1,5 meter. Sudah ada pertumbuhan. Semoga dengan melakukan pindah tanam ke media yang lebih besar, pertumbuhannya juga lebih subur, lebih vigor, lebih cepat besarnya ya batang-batangnya ini. Kemudian saya akan fokus ke pembesaran batang tersier atau pembuatan batang tersier. Dan ya seperti itulah. Oke, saya rasa cukup sekian dulu informasi dari saya. Ini adalah sharing ya. Saya tidak menggurui atau sok-sok tahu mengenai ilmu anggur ini. Saya hanya berbagi apa yang saya lakukan, dan ini asli, nggak ada rekayasa. Kedepannya nanti juga saya akan terus update perkembangan dari pohon anggur Jupiter ini. Baiklah, saya rasa cukup sekian video dari saya. Jika ada kesalahan dalam saya berkata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika mau diralat silakan tulis di kolom komen, kita saling berbagi ya. Saya selalu terbuka untuk mendengar dan menerima pendapat dari saudara-saudara sekalian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao ciao.